Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Dirty Angels. Di tengah kekacauan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, sebuah misi penyelamatan rahasia pun dimulai. Dirty Angels membawa kita ke dalam operasi berbahaya yang dipimpin oleh Jack, seorang tentara elit yang ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera, termasuk Putri Menteri Pendidikan Afghanistan dan Putri Duta Besar Amerika Serikat. Film ini bakal tegang banget dan bakal ada adegan-adegan yang pastinya bikin semua orang terpukau. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di awal film kita dibawa ke Afghanistan, di mana ada seorang pria bernama Amir yang lagi ngopi di dekat pasar. Setelah selesai, dia balik ke rumahnya yang nggak jauh dari situ. Pas sampai rumah, Amir langsung ke halaman belakang yang biasanya dipakai buat nyimpen anjing-anjingnya. Kemudian dia nyuruh anak buahnya buat buka kandang anjing. Ternyata ada beberapa tentara Amerika yang dijadiin sandera di sana. Di sini terungkap kalau Amir adalah pemimpin teroris yang paling ditakuti di kota tersebut. Lalu Amir bilang kalau hari ini salah satu tentara Amerika harus dieksekusi. Ternyata tiap bulan Amir selalu membunuh satu sandera. Setelah itu, kelompok Amir bawa para sandera ke pasar, karena disitulah eksekusi akan dilakukan. Wow. Kali ini Amir mau menghabisi seorang kapten tentara bernama Jack dengan cara dirajam pakai batu. Amir ngasih batu ke salah satu tentara Amerika buat ngelempar ke Jack, tapi tentara itu nolak. Karena marah, Amir langsung bunuh salah satu warga sipil di pasar. Akhirnya tentara itu terpaksa nurut dan ikut melempari Jack. Pas kejadian itu berlangsung, tiba-tiba ada 2 helikopter militer yang datang buat nyelamatin para sandera. Jack berhasil dievakuasi, tapi yang lain masih harus bertarung lawan kelompok Amir. Sayangnya, di satu momen Amir berhasil menembak salah satu helikopter. Akibatnya, pasukan penyelamat yang tersisa terpaksa pergi dan cuma bisa menyelamatkan Jack. Setelah helikopter pergi, kelompok Amir langsung membunuh semua sandera yang gagal diselamatkan. Beberapa bulan kemudian, Jack yang udah balik lagi ke militer kelihatan lagi ngobrol sama seorang pejabat militer. Pejabat itu bilang kalau Jack masih boleh cuti dan nggak perlu bertugas terlebih dahulu. Tapi karena nggak betah di rumah, Jack malah milih buat latihan fisik dan kebugaran di camp militer. Adegan lalu pindah ke sebuah sekolah internasional di Pakistan. Di toilet, beberapa murid lagi asik ngerokok bareng teman-temannya. Salah satu adalah Badia, anak dari Menteri Pendidikan Pakistan. Saat Badia dan teman-temannya lagi ngobrol santai, tiba-tiba mereka dengar suara tembakan dari gerbang sekolah. Ternyata sekelompok teroris masuk ke sekolah dan maksa semua murid buat naik ke mobil. Dan ternyata pemimpin kelompok teroris itu adalah Amir. Saat semua murid digiring keluar, Badia ngajak teman-temannya buat naik ke atap sekolah karena mereka pikir itu tempat paling aman. Di sisi lain, Amir nanya ke salah satu guru tentang Badia. Guru itu bohong dan bilang kalau Badia lagi nggak masuk sekolah. Tapi Amir tetap nyuruh anak buahnya buat cari Badia karena dia yakin Badia pasti lagi sembunyi. Sementara itu Badia sadar kalau cepat atau lambat mereka bakal ketahuan. Jadi dia ngajak teman-temannya buat kabur lewat pintu belakang. Sayangnya pas lagi lari, Badia malah nabrak salah satu teroris. Spontan dia langsung rebut senjata teroris itu dan tanpa ragu langsung nembak mati orang tersebut. Amir yang lihat kejadian itu coba nenangin Badia, tapi Badia nggak percaya dan langsung menembak Amir. Walaupun akhirnya pelurunya habis, Amir dan anak buahnya lalu menangkap teman-teman Badia.
Tapi Badia tetap berusaha melawan. Sebagai pelajaran buat Badia, Amir dengan kejam menyuruh anak buahnya buat ngelempar dua teman Badia dari atas. Singkat cerita, Badia dan beberapa temannya dikurung di tempat khusus di Afghanistan. Mereka disandra karena Badia adalah anak menteri pendidikan dan teman-temannya juga anak-anak pejabat penting lainnya. Di sisi lain, ibu Badia yang adalah menteri pendidikan lihat berita soal video Amir yang tersebar luas. Di video itu, Amir minta tebusan 10 juta dolar dari setiap keluarga pejabat yang anaknya diculik. Setelah selesai latihan, ternyata ada seorang komandan militer bernama Travis yang udah nungguin dia. Travis bilang kalau dia mau ngobrol penting sama Jack, tapi nyuruh dia buat bersihin diri terlebih dahulu. Jack pun nanya, ada urusan apa sampai Travis mau ketemu dia. Travis lalu ngejelasin kalau dia pengen ngajak Jack buat gabung sama timnya yang saat ini lagi bertugas di perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Awalnya, Jack menolak karena dia masih trauma dengan kejadian di masa lalu. Tapi, Travis langsung menjelaskan kalau tugas mereka adalah menyelamatkan beberapa gadis yang diculik oleh kelompok teroris. Satu hal yang harus Jack tahu, kelompok teroris yang dimaksud adalah kelompok Amir. Begitu mendengar dan melihat foto Amir, Jack langsung setuju tanpa ragu. Singkat cerita, Jack tiba di Pakistan dan langsung dijemput oleh seorang supir bernama Abbas. Abbas mengantar Jack ke hotel yang sudah disiapkan oleh Travis tanpa banyak bicara. Sampai di hotel, Jack didatangi oleh seorang wanita yang ternyata adalah orang kepercayaan Travis. Wanita itu lalu membawa Jack ke lantai atas untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka yang lain. Mereka semua memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa mereka akan menyamar sebagai tenaga medis internasional untuk bisa masuk ke Afghanistan. Sore harinya, Jack pergi ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Travis yang sudah lebih dulu tiba di Pakistan. Jack bertanya kapan dan bagaimana mereka akan masuk ke Afghanistan. Saat itu juga Menteri Pendidikan atau ibu dari Badia mendekati mereka. Menteri itu mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Badia dan teman-temannya. Menteri juga memberitahu mereka bahwa koordinasi dengan penjaga perbatasan sudah dilakukan. Jadi misi bisa dimulai besok. Setelah itu Jack pergi ke warnet dan menghubungi temannya yang lama bernama Awina. Awina adalah mantan anggota Taliban yang pernah diselamatkan Jack dari eksekusi kelompok IS. Jack meminta Awina mencari tahu keberadaan kelompok Amir karena kebetulan Awina masih tinggal di Afghanistan. Keesokan harinya Travis, Jack, dan anggota lainnya berangkat ke Afghanistan. Jack kembali bertemu Abbas, sopir yang sebelumnya menjemputnya di bandara. Jack kemudian naik ke salah satu truk yang ternyata dikendarai oleh Malik, adiknya Abbas. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di perbatasan tapi tentara Afghanistan menghentikan mobil mereka. Abbas yang berperan sebagai sopir menjelaskan bahwa mereka membawa obat-obatan. Tapi tentara Afghanistan tidak percaya dan langsung memeriksa truknya. Travis, Jack, dan yang lainnya langsung panik karena jika senjata mereka ditemukan, mereka pasti dieksekusi di tempat. Beruntung, seorang mayor datang dan menghentikan pemeriksaan. Ternyata mayor ini adalah orang kepercayaan Menteri Pendidikan yang bertanggung jawab di perbatasan. Kemudian, adegan berpindah ke markas Amir. Dia terlihat memanggil salah satu siswa yang disandra untuk berbicara. Amir bertanya apakah siswa itu ingin dibebaskan. Siswa itu langsung menjawab iya. Amir lalu menjelaskan kalau dia hanya perlu mengantarkan sebuah surat ke polisi. Dan setelah itu dia akan bebas selamanya. Di saat yang sama, Travis, Jack, dan tim mereka tiba di camp medis internasional untuk mendonasikan obat-obatan yang mereka bawa. Mereka kemudian menginap di sebuah penginapan untuk menyusun strategi. Saat berada di penginapan, Jack diam-diam menyamar sebagai warga sipil dan pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Awina, teman lamanya yang tinggal di Afghanistan. Jack bertanya tentang lokasi kelompok Amir. Awina memberitahu bahwa dia baru saja menemukan lokasi gudang senjata milik Amir. Sementara itu, salah satu anak buah Amir mengantar siswa yang disandra ke kantor polisi.
Begitu sampai, siswa itu langsung menyerahkan surat kepada polisi. Tetapi begitu surat itu dibuka, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang menghancurkan seluruh kantor polisi. Ledakan besar itu mengejutkan Travis dan timnya. Mereka langsung mengira bahwa ledakan itu pasti ulah Iis. Beberapa menit kemudian, Jack kembali ke penginapan dan memberikan informasi tentang gudang senjata Amir. Mereka pun sepakat untuk menyerang gudang tersebut. Malamnya, Jack dan seluruh tim bersiap untuk menyerang gudang senjata. Tapi saat mereka hendak kabur setelah menyerang, Humvee, everybody else grab what we need. seorang tentara musuh berhasil melumpuhkan salah satu anggota Jack. Jack yang tidak mau meninggalkan anggotanya memaksa Malik untuk memutar balik mobil. Akibatnya pertempuran kembali terjadi. Saat salah satu jenazah anggota Jack sudah dimasukkan ke mobil, giliran Travis yang tertembak oleh kelompok musuh. Setelah itu mereka langsung masuk ke mobil dan melarikan diri. Keesokan paginya adegan berpindah ke Mayor, orang kepercayaan Menteri Pendidikan yang bertugas di perbatasan. Ternyata Jack dan timnya datang ke sana untuk menguburkan Travis dan satu anggota yang tewas tadi malam. Saat itu mereka bergantian menggali tanah. Jack terus menggali tanpa sadar sampai akhirnya teman-temannya membangunkannya dan mengajaknya naik. Beberapa jam kemudian saat Jack sedang termenung, dia mendengar suara dari ruang tengah. Pas dia lihat, ternyata Menteri Pendidikan sedang berbicara dengan beberapa anggota timnya Jack. Menteri itu menjelaskan kalau dia datang ke Afghanistan cuma buat bayar uang tebusan 10 juta dolar buat membebaskan Badia. Tapi pas uangnya dicek ternyata uangnya palsu. Menteri itu bilang kalau kelompoknya Amir enggak berpendidikan dan enggak bisa bedain mana uang asli dan mana uang yang palsu. Setelah itu Menteri pamit dan berharap kalau kelompoknya Jack bisa nyelamatin para sandera, termasuk anak perempuannya. Di sisi lain, Badia dipanggil ke ruangan Amir. Di sana Amir bilang kalau Badia adalah wanita paling berani yang pernah dia temui. Badia juga sama sekali nggak takut sama kelompoknya Amir, padahal dia ditahan sebagai sandera. Lalu Amir menjelaskan kalau dia pengen menikahi Badia. Amir bilang kalau anak-anak yang hebat dan pemberani itu lahir dari orang tua yang juga pemberani. Terus dia ngancem kalau Badia nolak, dia bakal ngehabisin semua temen-temennya. Kemudian adegan kembali lagi ke Jack dan anggota timnya yang tiba-tiba panik karena ada mobil asing yang mendekati mereka. Tapi ternyata itu mobilnya Awina, orang yang memang dimintai Jack buat datang. Di dalam rumah, Awina menjelaskan kalau kelompoknya Amir pengen ketemu sama seorang pemimpin agama yang biasanya dipanggil Syekh. Nah masalahnya sekarang si Syekh ini ada di tangan kelompok teroris lain. Kalau mereka bisa bawa Syekh itu ke Amir, maka Amir bakal mengabulkan permintaan mereka. Akhirnya Jack dan timnya sepakat buat menculik Syekh dan kelompok teroris lain. Sore harinya, Syekh terlihat sedang dipindahkan ke tempat lain pakai mobil pengamanan. Tapi di saat yang sama, nggak jauh dari situ, dua anggota Jack lagi ngawasin mereka pakai drone. Begitu tahu tujuan si Syekh dibawa kemana, dua orang itu langsung bergegas buat mencegat. Dalam waktu singkat mereka sampai di lokasi ideal buat nyerang. Tapi di saat yang sama, salah satu anggota, Alice, lihat ada bus yang mau lewat dari arah berlawanan. Gak lama kelompok teroris yang bawa Syekh sampai di tempat tersebut. Jack dan timnya langsung bergerak cepat, buka pintu mobil dan bawa Syekh kabur dari situ.
Sayangnya beberapa mobil musuh langsung nyerang pas mereka mau pergi. Jack dan salah satu anggotanya berusaha nolong Alice yang kakinya kejepit bus tapi usahanya gagal. Akhirnya Alice minta Jack buat pergi daripada mereka semua ketangkap. Di sisi lain baku tembak masih terus terjadi sampai akhirnya Abbas harus tertembak. Singkat cerita, Abbas dimakamkan. Adiknya Malik sangat kehilangan dia. Jack lalu mendekati Malik dan berusaha menguatkannya. For you, freedom is America. Setelah itu semua anggota Jack berkumpul karena di TV ditayangin kalau Alice ketangkep. Tapi yang bikin mereka shock, Alice dibunuh dengan kejam tanpa ampun. Jack yang gak bisa nahan amarahnya langsung ke ruangan sebelah buat ketemu Syekh. Tapi dia malah kaget pas lihat Awina lagi nelpon seseorang. Jack langsung sadar kalau Awina itu pengkhianat karena sebelumnya dia ngaku enggak bawa ponsel. Setelah Awina pingsan, ponselnya diperiksa. Ternyata Awina sudah ngasih tahu lokasi mereka ke kelompok Amir. Begitu sadar kalau kelompok Amir bakal segera datang, Jack nyuruh anggotanya buat naruh tas uang di tempat itu dan biarin kelompok Amir ambil Awina dan Syekh. Beberapa saat kemudian kelompok Amir datang dan di saat yang sama Awina baru sadar dari pingsannya. Mereka pun langsung pergi karena udah dapat uang 10 juta dolar dan Syekh yang mereka mau. Di sisi lain, Jack dan timnya ternyata ngumpet sambil ngawasin kelompok Amir dari kejauhan. Jack lalu nyuruh timnya buat ngelacak ponselnya Jack yang udah ditaruh di dalam tas uang tadi. Dengan cara itu, mereka bisa tahu lokasi markasnya Amir. Beberapa jam kemudian kelompok Amir sampai di markas bawah tanah mereka. Mereka lalu membawa Syekh ke sebuah ruangan dan nyuruh dia buat bersih-bersih. Ternyata Syekh bakal diminta buat menikahkan Amir dengan Badia. Namun sebelum itu Syekh bertanya siapa Amir karena dia belum mengenalnya. Amir menjelaskan bahwa orang tuanya mengenal Syekh, tapi dia sendiri belum pernah bertemu dengannya. Sementara itu Jack dan anak buahnya sudah berada di luar markas Amir. Secara diam-diam mereka mendekat sampai berhasil menyingkirkan salah satu anak buah Amir yang berjaga. Setelah itu Jack menemukan sebuah lubang yang mengarah ke bawah tanah. Jadi mereka memutuskan untuk masuk lewat lubang tersebut. Explosives. No rifles. Begitu di dalam, Jack dan timnya menyamar untuk mencari para sandera dan menghafal tata letak tempat tersebut. Dalam satu kesempatan, Jack akhirnya menemukan para sandera yang sedang dikurung. Jack dan timnya lalu berkumpul kembali untuk saling berbagi informasi tentang kondisi di dalam markas Amir. Tapi mereka belum berhasil menemukan keberadaan Badia. Jack juga mengirim koordinat ke pasukan bantuan agar mereka bisa tiba dalam waktu 1 jam. Jack kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memasang bom di setiap sudut. Sementara dia sendiri mencari Badia. Di sisi lain ternyata Badia sudah bersiap untuk menikah dengan Amir. Tentu saja Badia melakukan itu demi menyelamatkan teman-temannya agar tidak dibunuh. Syekh yang akan menikahkan mereka hanya diminta untuk mengucapkan satu kalimat, "Kalian resmi menikah." Mendengar hal ini, saya menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Amir dengan tegas mengatakan bahwa dia bukan seorang muslim karena menurutnya teroris tidak percaya kepada Tuhan dan agama hanyalah kedok belaka. Setelah mendengar itu, Syekh pun menyadari bahwa Amir adalah seorang teroris. Setelah Syekh menikahkan mereka sesuai dengan keinginan Amir, tiba-tiba Amir langsung membunuh Syekh. Ternyata Amir sangat membenci pemuka agama yang menurutnya pengecut karena selalu menginginkan perdamaian. Sementara itu Jack dan timnya sedang memasang beberapa bom. Tak lama kemudian, tangan kanan Amir datang dan memberitahu bahwa uang yang mereka bawa ternyata palsu. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan sebuah ponsel dengan GPS di dalam tas. Menyadari ini, Amir langsung menuduh Awina sebagai pengkhianat yang sengaja menjebaknya. Awina yang sebenarnya tidak tahu apa-apa langsung dibunuh tanpa sempat menjelaskan apapun.
Kemudian semua perempuan dikumpulkan untuk mencari anggota tim Jack. Sampai akhirnya salah satu anggota Jack membuka cadarnya. Jack dengan cepat menyempatkan para Sandra dan akhirnya bertemu dengan Badia. Lalu Jack menyuruh Badia dan yang lainnya pergi lewat lift. Sementara dia sendiri mencari Amir. Dalam satu kesempatan akhirnya Jack berhadapan langsung dengan Amir. Amir sangat terkejut karena ternyata dia bertarung dengan Jack, orang yang seharusnya sudah dieksekusi di awal film. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Jack berhasil mengalahkan Amir. Singkatnya, saat Jack dan yang lainnya hendak pergi, dia menyadari bahwa salah satu anggota sekarat karena tertimbun reruntuhan. Jack berusaha menyelamatkan anggota tersebut, tapi anggota itu meminta Jack untuk segera pergi sebelum bom meledakkan seluruh tempat. Akhirnya, Jack dan yang lainnya terpaksa keluar bersama para Sandra yang berhasil mereka selamatkan. Tak lama, pasukan penyelamat tiba dan semua orang langsung dievakuasi. Saat Jack menyuruh Malik naik helikopter, Malik bertanya apakah Jack juga akan ikut. Jack menjawab bahwa dia akan menyelamatkan satu anggota yang mereka tinggalkan, sehingga Malik memutuskan untuk ikut dengan Jack. Sebelum masuk kembali ke markas Amir, Malik memutar musik rock favoritnya. Dan ya, akhirnya film pun tamat.